Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Afista dari kelas 4B dengan NIM 2225210077. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesejahteraan, sikap terhadap belajar, dan aspirasi siswa 15 tahun di Indonesia untuk memenuhi mata kuliah kajian matematika sekolah internasional. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu pada subbab ini menyajikan sejumlah kesimpulan atau penegasan dari pembahasan pada subbab sebelumnya. Kesejahteraan dan sikap belajar siswa di Indonesia lebih erat berkaitan dengan faktor-faktor individu siswa dibandingkan dengan faktor sekolah. Hal ini dibuktikan dengan persentase variasi antar siswa dalam satu sekolah atau intrasekolah yang sangat besar dibandingkan dengan variasi antar sekolah. Lalu, dari skala 0 hingga 10, tingkat kepuasan hidup siswa di Indonesia adalah 7,5. Lebih dari 75% siswa di Indonesia menyatakan puas atas hidup mereka. Sementara yang merasa tidak puas sekitar 12% siswa yang memiliki indeks kepuasan hidup di bawah 4. Lebih dari 75% siswa di Indonesia sering merasakan emosi yang positif, seperti ceria, gembira, penuh semangat, bangga, dan bahagia. Tetapi, lebih dari separuh siswa di Indonesia juga sering merasakan emosi yang negatif, seperti sedih, khawatir, dan cemas. Siswa laki-laki lebih sering merasakan emosi positif dan lebih jarang merasakan emosi negatif dibandingkan dengan siswa perempuan. Dalam perbandingan berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis sekolah, siswa SMA cenderung lebih jarang merasakan emosi positif, tetapi lebih sering merasakan emosi negatif. Sementara siswa SMK lebih sering merasakan emosi positif dan lebih jarang merasakan emosi negatif. Persentase siswa di Indonesia yang memiliki sikap positif terhadap belajar meningkat dalam 3 putaran terakhir. Meningkat dalam 3 putaran terakhir pelaksanaan PISA, dari 60% pada PISA 2012 menjadi 90% pada PISA 2018. Siswa yang bersekolah di perkotaan memiliki tingkat kepuasan hidup dan tingkat kebermaknaan hidup lebih rendah dibandingkan dengan siswa di pedesaan. Dalam konteks jenjang pendidikan dan jenis sekolah, siswa SMA memiliki tingkat kepuasan hidup dan tingkat kebermaknaan hidup lebih rendah dibandingkan dengan siswa SMK, MA, SMP, dan MTS. Tingkat kepuasan hidup dan kebermaknaan hidup yang tertinggi dimiliki oleh siswa MA. Sikap terhadap sekolah dan belajar di kalangan siswa MTS lebih rendah dibandingkan dengan siswa pada jenjang dan jenis sekolah lainnya. Siswa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa percakapan dalam percakapan sehari-hari memiliki sikap terhadap sekolah dan belajar yang lebih positif dibandingkan dengan siswa penutur bahasa Indonesia seperti siswa pada perkotaan. Lalu, indeks kepuasan hidup berasosiasi negatif dengan kemampuan membaca, sementara indeks kebermaknaan hidup berasosiasi positif dengan kemampuan membaca di kalangan siswa berkompetensi membaca tinggi. Sebagian besar siswa PISA di Indonesia memiliki cita-cita menyelesaikan pendidikan hingga jenjang magister dan sarjana. Pada siswa berstatus sosial ekonomi setara, siswa yang bercita-cita menyelesaikan pendidikan tertinggi di jenjang SMA memiliki kemampuan membaca yang tinggi. Di urutan selanjutnya adalah siswa yang bercita-cita meraih gelar master, sarjana,
diploma SMA dan SMP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.